Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ujung-ujung? Semoga-moga semuanya pada sehat, pada kewarasan. Amin. Baik, kali ini kita akan mendengarkan pendapat dari salah satu tokoh masyarakat di Mustika Jaya, yaitu Bapak Haji Dana, tentang konten Kamus Bahasa Bekasi yang sudah kita tayangin beberapa episode kemarin. Yuk kita simak bareng-bareng. Hal-hal semacam itu yang perlu kita gali. Tujuan kita sederhana sekali, kita menggali potensi dari bahasa kampung kita tempo dulu, supaya generasi penerus tahu istilah-istilah itu untuk bahan telahan pelajaran generasi penerus. Itu anunya begitu. Iya, zaman sekarang jadi kita udah lupa bahasa-bahasa. Nah, kalau memang indah ini kita masih kurang sempurna, ya kita pelajari lagi pada periode-periode selanjutnya. Ya kita nanti diskusi lagi pada orang yang orang yang lebih tua dari kita, ya, lebih orang yang lebih paham dari kita, gitu, supaya apa yang kita susun itu lebih sempurna lagi. Langkah ini udah cukup positif, udah cukup bagus untuk lingkungan, ya. Iya, lingkungan. Udah cukup bagus. Supaya ke depan itu dari hal ini, kalau memang nanti kita susun ada masukan-masukan yang lain dari orang-orang lainnya, kita terima, kita sempurnakan produk kita ini supaya lebih sempurna lagi. Kayak bahasa lagi. Nah, iya, ya mungkin tadi kan saya ambil contoh gitu ya, bahasa Bekasi itu kan mungkin menurut versi orang norak, ya. Mungkin norak kayak menurut versi orang. Tapi itulah istilah yang dulu orang tua kita lakukan dengan bahasa beda daripada orang lain. Bahasa kita sendiri emang itu. Iya, itu orang itu kan begitu. Kita ambil contoh umpama tadi seperti lari, kejar, bledik, oyok, pleter. Nah, itu Uber, iya kan? Udah, itu kan sebetulnya maknanya hampir sama. Cuma penempatannya istilah itu muncul pada kondisi yang bagaimana. Beda dengan kondisi. Iya, sebetulnya sama. Gitu, bahasa Indonesia yang dan benar bukan ke sekolah. Mendingan. Itu yang gitu-gitu. Dan itu sinonim yang lain banyak di kita. Sakit, Bang. Iya, mendingan sakit. Beda lagi. Kayak mendingan tuh ya. Mendingan juga kan ada. Kalau mendingan kan kalau orang kita masih mendingan ya. Tapi contoh. Jadi orang itu sudah hampir mendekati sembuh. Mendingan ya. Iya kan? Mendingan dah. Iya, dia udah mendingan kan? Tapi ada lagi memperhati mendingan beda lagi. Iya. Kadang lu mau mendingan masih punya ini. Masih punya ini kan? Iya. Mau kagak. Nah, itu kan beda lagi kan? Makna iya. Tapi itu yang begitu. Nah, itu nanti makin banyak orang, makin sempurna, makin timbul masalah-masalah baru. Kalau umpama gitu, kita pengen yang bagus saja. Ujung-ujungnya nanti yang jelek enggak ada, yang kecil enggak ada, yang bagus enggak ada. Jadi kita pasif. Kalau ini sudah bagus, udah kita berani. Ya, kalau kekurangan ya kita akui masih banyak kekurangan, ya enggak? Jangan rumah sakit kita ini bagus, jangan. Karena itu masih banyak. Karena kan ini bahasa kan ilmu komunikasi. Komunikasi itu perlu ada peningkatan dan budaya-budaya yang perlu kita gali lebih lanjut supaya hasilnya itu lebih sempurna. Dan ini yakin masih banyak lagi bahasa Bekasi yang perlu kita gali. Ya tadi itu perlu kita kamus yang lain, perbandingan yang lain. Ya kita anggap aja kita produk lingkungan kita lah. Ya, kita sasaran kita hanya untuk kepada lingkungan Mustika Jaya, Kampung Citing aja. Gitu. Ya bahan-bahan diskusi, bahan-bahan ngobrol untuk kepada generasi penerus. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengetahui bahasa-bahasa itu. Itu dari bahasa. Seperti kita sekarang binatang aja. Orang dulu udah sangat bersahabat dengan kebo. Mungkin orang sini sekarang udah nggak kenal kebo. Karena udah kayak punya kebo kan? Iya kan?
Orang-orang dulu bisa saja kita sekarang. 5-6 tahunnya, 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Apa sih ini nandur? Nandur bagaimana sih? Motong bagaimana sih? Bisa terjadi nggak tahu itu. Hah? Hah? Lah nggak tahu itu, bisa nggak tahu itu. Lah itu mungkin 5 tahun akan datang nggak tahu. Habis sawah. Sekarang kebo aja, bocah kita masih banyak yang tuh kebo. Kamu yang mana sih ya? Lah, Emang bersalah kadang-kadang. hah? Iya. Ngambil duit 1.000 dulu mah. Itu yang apa namanya yang perlu kita anukan, perlu kita lestarikan. Ya ini sebagai apa namanya, sebagai sumber pengetahuan saja untuk generasi penerus. Ya, kekayaan Paham. kita, Iya. kekayaan kita, orang kita orang Bekasi minimal lah kekayaan bahasa, jangan sampai hilang, jangan sampai punah gitu. Ya, tapi produk ini di apa namanya, di kegiatan-kegiatan lain kita putar, nanti kita musyawarahkan dengan masyarakat yang lebih tua, dengan masyarakat yang lebih tahu sebelum kita, kira-kira apa sih kekurangan, kita minta masukan gitu Perbaikan, aja. perbaikan, ya. Buat perbaikan, buat penyempurnaan dan permintaan. Kalau mungkin ada kekurangan ya kita terima masukan. Bab ini jadi kalau kita modal mah jangan kerjaan ngomong dulu, coba berbuat dulu, nanti gua koreksi kan begitu. Nah kita sekarang sudah berbuat nih. Kalau kekurangannya alhamdulillah ada koreksi kan begitu. Hah? Jadi memang kita tetap kalau namanya nyari ilmu tidak akan cukup, tetap masih kurang terus. Karena ilmu di sini pasti kita ini punya ini, tapi ini punya ini harusnya tetap. Artinya supaya kita itu ilmu dapat, pengetahuan dapat, silaturahmi dapat, ya tadi bisa bermanfaat untuk generasi penerus. Memang ya kewajiban kita sekarang. Hah? Kenapa dulu belum ada begini? Ya kalau dulu kan bahasa ini kita implementasikan sehari-hari. Kalau sekarang kenapa sih dulu bahasanya begini kok sekarang orang sudah tidak melakukan bahasa ini? Karena orang sekarang udah norak lah. Karena dengan istilah-istilah itu udah malu. Ya lebih-lebih menorak. Apa nih bahasanya? Kalau bahasa gaul. Ayo bro. apa namanya itu? Noraknya norak gitu. Hah? Dia norak kan ya? Norak banget gitu. Itu yang udah biasa. Kalau generasi penerus sudah mengatakan begitu kan berarti sudah mendekati punah. Hilang. Sendiri hilang. Itu yang kewajiban kita di generasi penerus. Ini mumpung sekarang ini masih ada senior kita nih yang bapak-bapak kita yang perlu kita ada diskusi ke depan. Mungkin kalau kita begini udah susah nyari narasumber. Sekarang juga sebetulnya udah hampir habis. Orang-orang yang mengalami bahasa-bahasa dulu begitu. Ya kalau dulu kan tingkat pengetahuan orang tua kita kan beda dengan kita. Ya. Orang makan bangku sekolah. Ya Sebatas itulah. dia bisa ngomong satu kata. Ya Beda udah. dengan dunia pendidikan juga. Dianggapnya zaman dulu sama dengan sekarang terus sama dengan alamnya sama. Ternyata kan beda sekarang. Ya kalau dulu orang tua kita semuanya kerjanya tebang bertani. Sekarang kita kan udah gak ada yang bertani. Udah gak ada. Memang maju lebih bisa. Udah gak bisa. Itu udah perubahan. Udah perubahan sangat perubahan yang sangat strategis itu. Kita sekarang udah gak ada yang tani. Itu yang antisipasi itu yang harus kita kita gali untuk ke depan. Jadi kita kan sumber dayanya bahasa, terutama bahasa kita ya. Ada lagi, apa lagi selain bahasa? Asal usul. Ya ada lagi. Tadi dari aspek budaya. Ya itu dari bahasa budaya. Budaya itu seperti apa namanya hiburan. Udah hampir Iya. habis. Ada itu terus samanya itu seperti apa ya? Lupa kalau suasana ini. Budaya terus kue-kue. Ada pasti ada. Kue-kue apa namanya tradisional. Ya namanya kue apa Tradisional. apa itu zaman dulu kan. Cucur Kue itu paling enak talam, itu kalau ada cucur minum. itu kan. Rabi. Paling wilayah punya lah Nah. makanan khas. Nah itu khas.
Itu begitu. Berpisang, berduit. Itu, iya itu udah ya. Bujang selimut. Maleman itu. Nah, Itu kenapa bisa jadi bijang selimut, Bu? Maleman itu mah. Karena bujang kagak ada selimut, kagak ada tempat. Iya, ujang selimut ya. sekarang kita ambil contoh aja sekarang. Dulu maleman ya, ada maleman 21. Bikin kue kan? 25 mana karena kita nggak. Hah? Sedekah. Ya memang tadi. Hilang di sini. Mungkin orang tua kita dulu bahasanya mah sebetulnya kalau kita pengertian sekarang itu kita dengan istilah malaman itu lebih cenderung kepada apa namanya malam Sedekah. Lailatul Kue. Qadar. Iya. Malam-malam ganjil. Induknya mah sebetulnya mah Lailatul Qadar itu. Iya. Cuma oleh orang kita yang awam terhadap agama disebut malaman sedekah. Tujuannya kan jangan tidur sebetulnya mah. Sedekah kan dulu sedekah. Iya, tujuannya mah jangan tidur. Karena ini malam-malam Qadar kita mencari apa namanya? Malam Lailatul Qadar lah gitu. Muter. Iya, itu kan ternyata oleh orang kita beda. Ya emang sebenarnya untuk malaman itu diambilnya juga emang bener kata Pak Haji. Di situ diambil malam-malam ganjil dari dua. Lah iya, Lailatul Qadar itu. Lah iya. Cuma oleh orang kita kan beda. Ya di pelaksanaannya malam lah, sedekah lah. Tapi iya, artinya dia nggak bisa nunjukin, oh ini alasannya begini nih. Nggak sumbernya apa sih? Iya. Dia nggak tahu. Ya wajar karena itu pengumuman. Gitu. Kan beda dengan zaman sekarang kita lihat di YouTube. Kiai ngomong apa Ustadz ngomong gini. Pemali kan ya, Iya. jangan di pintu pemali. Kayak dulu kan kita pemali jangan makan depan pintu apa gimana itu? Ribut. Nah, iya. Enggak boleh. Itu Iya. di atas itu kan nggak diterangin, nggak dijelasin. Apa sih Iya. aslinya? Asal usulnya apa sih? Gitu. Nggak ada. Ya, dan kalau kita tanya apa sih? Nggak ngerti dia, nggak bisa jelasin. Ya paling dia sebatas unsur yang kadang-kadang ya supaya bagaimana sih pemali itu nggak bisa dilanggar. Anaknya takut. Nah, ditakut-takutin. Dan takut dia begitu. Boleh orang boleh. Menggerib, jangan keluar. Enggak ya. Ya kan itu baton melon kan bahasa itu kan bagus ya. Sebetulnya mah kalau itu bahasa itu sebetulnya mah kalau maghrib sholat. Jangan ayab-ayaban kan begitu bahasa anunya mah. Tujuannya baik, Pak. Tujuannya bagus itu loh. Itu tapi itu loh. Karena ilmunya kurang. Nah, dan kalau katanya mengapa sih itu bahaya setan bisa begitu yang jawab begitu? Hah? Ya. Iya, pas keluarnya setan memang pas mau maghrib itu. Kalau wewe. Andar kale, sandal kala. Sandal kala. Kalau tadi kalian bagaimana bentuknya? Kadang-kadang kalau kita malamnya, kalau kita bahkan dulu makan nasi hutan. Wajar kalau dia perintahkan jangan keluar maghrib. Memang masih gelap. Lah kalau sekarang mah maghrib Terang banget. lampu diterang dulu 4 jam. Itu ya memang ada manfaatnya juga bahasa-bahasa begitu. Jadi anggaplah pituah orang dulu. Sebetulnya kalau kita kaitan dengan filosofi keagamaan termasuk memang ada sumbernya. Sumber hukumnya ada. Cuma penyampaian orang tua kita yang terbatas. Sehingga kita ikut-ikutan tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Tanpa mengetahui artinya. Tuh. Yang model baritan dulu Pak Haji. Baritan iya. Baritan lah itu. Selamatan kayak orang kan. Nah, kayak selamatan sebetulnya. Selamatan hasil bumi atau apa? Nah iya sedekah ya. Kalau sedekah mah kan sebetulnya itu salah satu implementasi sedekah. Ya sebetulnya kita selamatan. Iya. Selamatan rame-rame sedekah kan. Kita mah baritan. Kalau bahasa di Tangerang mah kan bahasa apa namanya? Apa namanya? Bukan apa namanya di kalau di sana mah. Alam apa namanya? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Oh, berarti hasil panen kita gitu. Sedekah bumi memang begitu, ternyata di Jawa masih ada itu. Sedekah geledek bagaimana tuh? Tahu. Geledek denger. Pulang ngamuk tuh sedekah tuh geledek yang sawah. Bocah kali habis selamat jadi terus selamat kan Bu. Enggak. Sedekah geledek. Selamat. Kalau baritan dulu saya tangketin saya pernah ngalamin itu kadang-kadang ada yang bawa tupat, ada yang bawa lontong, ada yang bawa cucur, macam-macam. Jadi lebih Gitu. sedekah. Ada yang bawa buah-buahan. Sedekah makan bareng itu.